11 tahun pacaran, Eri Susan tak kunjung dilamar. Kenapa? Pedangdut Eri Susan masih betah melajang meski usianya sudah memasuki 45 tahun. Padahal Eri mengaku sudah memiliki kekasih yang sudah 11 tahun ia pacari. Nampaknya hingga kini hubungan Eri dan sang kekasih belum akan bermuara ke jenjang pernikahan. Karena buat aku pemahamannya tuh udah beda gitu, kayak bahwa belum tentu juga pernikahan itu akan membuat membawa kepada kebahagiaan gitu. Karena faktanya nggak usah jauh-jauh, berkaca dari beberapa teman aja lah yang aku kenal gitu, yang awalnya kalau ditanya akhirnya aku happy, aku cocok, klop banget gitu, tapi begitu pisah ya pasti rata-rata ketidakcocokan. Ya, kegagalan yang dialami teman-temannya membuat Eri dan kekasih harus berhati-hati dalam melangkah. Ia tak mau hal itu terjadi pada kehidupannya. Apalagi, Eri juga pernah punya angan-angan menikah di usia 20 tahun. Tapi kenyataan tak selalu sesuai dengan harapan. Aku tuh dulu berharap menikah umur 20. Terus berharapnya itu bahwa, naif banget ya, berharapnya itu cinta pertamaku itu akan menjadi suamiku gitu loh nantinya, pasangan hidupku gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya mungkin itu yang Tuhan rencanakan juga ya. Kini Eri tak ingin menargetkan apapun dalam kehidupan asmaranya dan memilih menjalani kehidupannya apa adanya. Ia yakin Tuhan pasti punya rencana indah untuk dirinya. Nah kalau aku tuh sekarang tuh kayak dalam level yang bisa bersama dengan orang-orang yang aku sayangi aja itu udah berkah, udah anugerah yang luar biasa. Biasanya kan ada orang tua yang, aduh kamu udah umur berapa, gini dan sebagainya. Ini enggak gitu, jadi kayak mereka juga udah lebih mengalir juga. Atta Halilintar versus Fuji memanas. Atta Halilintar mendadak banjir hujatan dari fans Fuji lantaran konten yang ia unggah tentang pesan seseorang yang berpacaran lama tapi belum juga dikenalkan kepada orang tua. Diduga sudah menyindir Fuji yang diketahui pernah dekat dengan Thorik sebelum Thorik menikahi Aliyah Mas Said. Dan saat dikonfirmasi langsung ke Atta, ia hanya menjawab singkat. Karena lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dia ya. Doain semoga karyanya bagus. Iya, baru-baru ini juga Atta dituduh sempat mengunggah sebuah tulisan yang kembali diduga menyenggol keluarga Fuji. Hal itu bermula dari salah satu akun yang membuat konten yang menyinggung almarhumah Vanessa Angel. Dan konten tersebut pun lantas menjadi viral usai Atta memposting ulang lewat story dalam media sosialnya. Lantas seperti apa pembelaan Fuji dan Haji Faisal yang diduga masa lalunya diungkit Atta? Kita rasanya tidak punya masalah dengan orang lain, dan kita menjalani itu dengan suasana nyaman aja ya, tenang aja ya. Kalau ada yang berkomentar begini begitu, ya rasanya nggak ingin menanggapi ya. Karena pertama sekali ya, seperti tadi kita nggak ingin bermasalah sama orang. Terus yang kedua, tujuan pastinya belum tentu juga. Gak terima suaminya dihujat, Aurel kemudian memberikan klarifikasi lewat media sosial. Ia menuliskan suaminya gak niat nyenggol siapapun. Aurel juga mengatakan keluarganya masih menjaga hubungan baik meski Fuji telah putus dari Thorik. Sebenarnya gini ya, mungkin orang tuh kan suka ngelihatnya tuh hanya kadang di video atau taunya tuh yang sepotong-potong. Ashanti dan Anang sebagai mertua memberikan reaksinya terkait kisruh yang sedang dialami Atta dan Aurel. Mereka merasa anak dan menantunya tak memiliki sifat yang suka menyindir orang. Kalau aku yakin nggak mungkin mereka maksudnya mau nyindir siapa menurut aku harusnya sih nggak gitu ya. Mungkin ada salah paham atau gimana, aku nggak ngerti juga, belum ngobrol juga, belum nanya. Udah dijelasin fitnah tadi. Tapi kalau menurut aku Aurel sama Abang harusnya nggak punya sikap atau sifat yang seperti itu sih menurut. Sementara itu, Atta Halilintar dan Aurel seolah tak mau ambil pusing
Mereka justru menjawab nyinyiran netizen dengan sebuah karya. Ya, Atta dan Aurel baru saja selesai merilis single baru untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya, ini waktu itu kan kita pernah bikin di Indonesia. Nah, ini lebih gila lagi nih guys. Semoga hasilnya lebih keren. Bakal seru banget. Oke? Rutin ikut kajian dan berpenampilan muslimah, Celine Evangelista tuai pujian. Penampilan Celine Evangelista kerap menarik perhatian publik. Pasalnya, mantan istri Stephen William itu sering tampil mengenakan gamis dan hijab syar'i. Selama ini publik tahu Celine bukan seorang muslim. Namun di berbagai kesempatan ia tak ragu untuk berbusana layaknya muslimah. Seperti saat menghadiri suatu acara kecantikan, Celine datang mengenakan busana muslim lengkap dengan hijabnya. Nyaman lah, pakai apa aja nyaman. Ya tergantung ininya aja, momennya aja. Kalau misalnya lagi ya kita harus tertutup ya tertutup, kalau enggak ya enggak gitu kan. Karena kan di sini kan kebetulan nanti sama Sandy juga ngehadirin nemenin Sandy, ada ngaji, ada apa gitu kan. Jadi ya kan ya masa kita pakai pakaian yang terbuka, kita ya sesuai dengan tempatnya aja gitu. Rasa nyaman itulah yang dirasakan Celine saat mengenakan hijab. Penampilannya itu tentu menuai banyak pujian dari publik. Apalagi ia juga terlihat sering mengikuti kajian. Terbaru, wanita blasteran Italia itu terlihat mengikuti kajian Umi Pipik. Hal itu terlihat dari foto yang diunggah istri mendiang UJ itu di Instagram pribadinya. Ya bersyukur, semua orang menilai positif ya bersyukur. Yang baik dilihat orang, yang mencontohkan yang baik buat orang, semoga bermanfaat buat orang kalau menjadi contoh yang baik juga gitu. Tak heran jika publik menduga Celine telah menjadi mu'alaf. Sayangnya Celine tak pernah mengungkapkan perihal keyakinannya itu secara gamblang. Ia justru senang jika penampilannya berdampak positif bagi banyak orang. Kepastian Celine mu'alaf justru diungkap oleh Umi Pipik yang selalu mendoakan agar Celine terus berproses. Sebenarnya kan udah lama dia udah mualafnya juga udah lama kali. Kalau berhijab enggak, hanya berproses lah. Maksudnya kan orang nggak bisa langsung instan, pelan-pelan aja gitu. Dan saya kan untuk menemani hijrahnya orang lain. Ya semoga terus istiqomah, semoga berproses ya, semangat berprosesnya karena kan pasti nggak mudah, ujiannya juga pasti ada. Nah, tapi ketika kita berproses pelan-pelan, insya Allah Allah bimbing dengan ketidaktahuannya kita. Sakit usai bulan madu, Alia Tokcar hamil? Memutuskan nikah muda, Alia dan Thorik Halilintar langsung kejar setoran segera punya momongan. Untuk itu, tak lama setelah gelar resepsi, keduanya langsung gelar bulan madu romantis di Santorini, Yunani. Ya, Santorini jadi saksi pacaran halal Alia dan Thorik, sekaligus ikhtiar dapat Altor Junior. Setelah Yunani, Alia dan Thorik langsung menjajal bulan madu romantis di atas private boat di Como, Italia, kota favorit Thorik. Hari ini kita bakal naik boat. Finally. Ini kita ngeliatin orang dari kemarin naik boat. Thank you. This is My name's Thor. Thor? Yeah, like the hammer.
Namun entah mengapa, setelah honeymoon di Eropa Selatan, Yunani, dan Italia, di perjalanan pulang ke tanah air, Alia tiba-tiba mengeluh sakit. Lantas benarkah sakit yang dialami Alia tanda-tanda Alia telah mengandung buah cinta Thorik? Ya, sampai saat ini belum diketahui pasti apakah Alia sakit karena kecapean habis bulan madu atau tanda-tanda hamil muda. Namun satu hal yang pasti, Thorik dan Alia ketiban durian runtuh. Saat perjalanan pulang dari Milan menuju Dubai, ia bisa bertemu satu pesawat dengan mega bintang Bollywood, Shah Rukh Khan, yang duduk tepat di depan Thorik. Sayang, momen itu tak sempat diabadikan Thorik dan Alia. Via Valen pamer wajah ganteng anak pertama. Bunda Inul dan Fitri Karlina auto jatuh cinta. Sebulan pasca melahirkan anak pertama, Via Valen dan suami Chevra Yolandi akhirnya mulai berani pamer wajah ganteng sang baby di media sosial. Hal itu sengaja diungkap Via tepat di momen syukuran akikahan sang putra kemarin yang digelar secara sederhana. Namun yang menarik, momen pertama kali Via Valen pamer wajah sang baby bikin jagat maya heboh. Paras ganteng baby Agam yang mirip Papa Chevra dan gayanya kecil-kecil sudah sadar kamera membuat sahabat selebriti seperti Inul Daratista dan Fitri Karlina auto jatuh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama Ya gitu rasanya. Jadi kalau saat IMD mungkin ya. iya, jadi kan deket ya, kan deket ngeliatin matanya, saling lihat-lihatan gitu kayak, aduh sayang banget, jadi nggak mau jauh-jauh gitu, pengennya anaknya dibawa ke kamar, terus pokoknya harus sama emaknya lah gitu intinya gitu. Jadi ya itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, sejak kehadiran putra pertama yang lahir tepat di angka identik 7, Via Valen dan suami benar-benar menikmati jadi seorang ibu, mengurus sang baby sendiri tanpa bantuan babysitter. Bahkan seolah tak mau melewatkan pertumbuhan baby Agam, Chevra dan Via rela menepi sejenak dari dunia hiburan. Mungkin ya habis 40-an ya Mia. Lebih dari 40 hari ya dok ya? 3 bulanan insya Allah. Aktivitas selanjutnya ya mungkin untuk entertain ya mulai dikit-dikit lah, jangan terlalu jor-joran. Rela tak ambil job manggung demi mengurus anak, Via dan Chevra ingin jadi papa dan mami sejati bagi sang baby. Keputusan itu sudah bulat dipersiapkan Chevra jauh sebelum Via melahirkan, agar ia bisa menikmati jadi seorang bapak. Dari awal kita udah komit kalau nanti punya anak nggak mau dipegang orang lain, siapapun, maksudnya pengennya kita handle sendiri gitu. Jadi aku pegang, ya intinya kita handle sendiri. Kebetulan suami juga udah jago lah, dia Keren. jago mandiin, pokoknya jago lah untuk pengurusan anak gitu. Kita selalu tiap hari itu sebelum punya anak juga udah melakukan itu sih sebenarnya. Kayak kita Chemistry-nya kemana-mana harus bareng, ngapa-ngapain harus bareng. Bahkan kalau misalkan masak atau apapun saya juga bantu segala macam kayak gitu. Oke. Bantu makan apa bantu apa nih? Enggak, bantu masak Bantu juga. masakin juga. Keren.